injection molding produk plastik. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bagian QC-nya atau quality control-nya. Video kali ini melengkapi video yang sebelumnya di sini tentang sekilas dari proses kerja atau prinsip kerja pembuatan plastik dengan mesin injeksi molding. Oke, sebelumnya kita perkenalkan di channel Dunia Kualitas ini kita akan berbagi atau sharing bareng khususnya bagi teman-teman yang ingin terjun atau ingin berkarir di dunia industri, khususnya industri pangan ya, yang berhubungan dengan industri pangan. Nah, di sini kita akan sharing bareng sehingga bisa mempersiapkan sebelum meng-apply atau siap yakin melamar di industri pangan yang teman-teman cita-citakan. Jadi jangan ragu buat subscribe dan jangan ragu buat komen di bawah jika ada pertanyaan, sehingga kita bisa bahas bareng, kita bisa sharing bareng, dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kita bahas dari segi quality, maka kita pegang peranan utamanya dalam QC. Ini kita melakukan pendekatan pada produk, yaitu melakukan inspeksi dan juga analisa terhadap produk yang dihasilkan di suatu industri atau di suatu proses. Nah, dari hasil analisa-analisa ini akan menghasilkan suatu keputusan-keputusan. Nah, dua keputusan yang paling mendasar yaitu oke dan juga tidak oke. Nah, dari oke ini maka akan bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau tidak oke atau not good, ini akan menjadi reject atau ada proses-proses selanjutnya lagi. Oke, untuk pegangan dasar di industri plastik, khususnya produk plastik. Nah, di sini pastinya ada peranan pentingnya. Seperti produk itu, misalkan seperti ini ya. Ini kan mobil-mobilan dari plastik juga. Nah, dari sini kita harus bisa melihat dari segala sisi. Maksudnya seperti ini. Dari produk ini bisa kita bayangkan dengan tampak depan, tampak belakang, samping baik kanan ataupun kiri, baik itu juga sampai tampak atas hingga tampak bawah. Tidak hanya itu, jika produk itu bisa dibelah, maka kita harus tahu bagian dalamnya itu bagiannya seperti apa, tampaknya itu seperti apa. Seperti ini juga ya. Nah, kalau dibelah seperti ini, bagian dalamnya juga bagiannya seperti ini. Nah, mengapa saya tunjukkan produk-produk tadi ya, yaitu turunan-turunan atau cetakan-cetakan dari industri plastik. Nah, dari sini hal penting yang harus dikuasai oleh khususnya di QC-nya atau quality control-nya, yaitu bisa melihat drawing atau gambar dari produk itu sendiri. Dari tampak depan, belakang, samping kanan, kiri, atas, bawah, sampai ketika produk itu atau produk plastik itu dibelah. Nah, dari sini untuk bisa mengidentifikasi sampai menganalisa produk itu ada cacat di bagian mananya. Nah, ketika ditemukan cacat produk atau biasa disebut defect ya, kalau di industri plastik, ketika produk itu not good atau ada cacat bisa disebut defect. Pastinya mengacu pada drawing atau gambar atau desain dari awal sebelum produk itu dipesankan mesin pencetaknya atau moldingnya, sehingga di molding itu akan membentuk sehingga menghasilkan produk turunan atau produk akhirnya, yaitu seperti tadi ya, entah itu mainan sampai kemasan minuman botol, entah itu air minum dalam kemasan sampai ready to drink. Nah, ke drawingnya atau gambar desain tekniknya atau gambar desain dari produk itu, dari misalkan produk yang seperti ini ya. Ini kan gambar seperti mainan LPG. Nah, di sini pasti juga detail dari gambar atau drawingnya. Nah, di sini mulai dari semisal dari atas ini hingga tabung yang aslinya seperti ini, dan juga desain dari sampai bawah. Ini pasti ada semisalkan kelengkungan atau radiusnya di berapa, tingginya ini berapa, sampai diameter tabung ini berapa, dan juga thickness atau ketebalan dari tabung ini berapa. Nah, di sini harus sesuai drawing dan dibandingkan dengan hasil analisanya, yang mana dari sini menjadi pedoman dari kualitas atau quality controlnya. Maka alat yang dibutuhkan pun juga tergantung ya, tergantung produk yang
diteliti atau dianalisa. Ada yang menggunakan mikroskop dan juga dianalisa menggunakan software atau komputer sehingga diketahui ketebalan itu berapa, diameter itu berapa, ukuran-ukuran dimensi-dimensinya itu ketemu berapa. Ada juga yang menggunakan misalkan mikrometerskop, jangka sorong untuk mengukur ketebalan dari atau thickness dari semi tabung itu. Jadi poin utamanya untuk CQC-nya itu harus menguasai gambar tekniknya atau drawingnya dari si produk. Kemudian menggunakan alat-alat untuk analisa produknya seperti jangka sorong untuk menghitung atau mengukur dari ketebalan produk tadi. Dan yang pastinya nggak hanya dimensi aja ya, semisal kualitas dari kekuatan, entah itu kelenturan atau keretakan dari produk itu juga berpengaruh, entah itu dari formula biji plastik sampai proses itu sendiri di mesin injeksi dan juga molding. Tambahan sedikit lagi, di industri plastik ada yang bagian injection molding, ada juga blow atau blowing. Nah, dari sini ada perbedaan. Misalkan produk plastik untuk kemasan minuman ya, kita misalkan seperti ini, yaitu balon. Nah, di bagian injection molding itu mencetak bahan atau produk sebelum masuk ke proses blowing. Nah, dari mesin injection molding itu dicetak awal seperti ini. Ini kita misalkan ya, yaitu produk seperti balon yang belum ditiup. Kemudian ada mesinnya lagi, yaitu mesin blowing, sehingga menjadi produk-produk seperti air minum dalam kemasan atau botol, ada yang 1,5 liter, ada yang 500 ml, seperti itu ya. Setelah masuk ke mesin blow, dia menjadi dicetak seperti ini. Ini kita misalkan seperti botol air minum yang 1,5 literan itu ya. Nah, dari mesin blow ini menjadi produk akhirnya. Kalau di mesin injection molding itu sebelumnya seperti ini. Setelah di blow menjadi seperti ini. Kalau sebelumnya di mesin injection itu kecil seperti ini ya. Barangkali ada yang mau nambahi tentang produksi injection molding plastik ini, bisa di komen di bawah ya, untuk melengkapi materi-materi kita hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan juga subscribe, share di media sosial teman-teman. Terima kasih sudah menonton.